Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Az-Zahra dengan stambuk 083 2019 0197 dari kelas C6 Agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu tentang kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu mengapa manusia harus melestarikan lingkungan hidup. Nah, jawaban sederhananya adalah karena lingkungan sangat bermanfaat bagi manusia. Lingkungan merupakan aset penting bagi manusia. Dengan menjaga kelestarian alam, manusia akan mendapatkan banyak manfaat, seperti memperoleh makanan, menghirup oksigen secara gratis, dan mendapatkan air yang berkualitas. Selain itu, banyak dampak positif jika kita merawat lingkungan. Saat ini banyak kampanye yang mengangkut isu agar manusia lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Contohnya adalah ajakan menanam pohon, memilah sampah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Nah, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tak lancar, dan inilah menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang mati, dan tentunya merugikan manusia itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu tidak membakar sampah. Membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Yang ketiga yaitu menghemat energi. Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang ini bisa menghemat begitu banyak energi yang dikonsumsi pada proses produksi. Hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali dari bahan-bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi. Kemudian yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen sampah modern. Dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah. Selanjutnya yaitu yang kelima, menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Selanjutnya yaitu melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Kemudian yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dikatakan berhasil jika telah mewujudkan situasi yang seperti apa? Nah, jawabannya yaitu pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan bisa dikatakan berhasil jika pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi, mengorbankan, dan menghancurkan keadaan lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar generasi di masa mendatang masih mendapat lingkungan yang layak untuk ditinggali. Kemudian yang kelima yaitu sebutkan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dapat disimpulkan ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di kemudian hari. Yang kedua, memerhatikan daya dukung lingkungan. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melibatkan partisipasi masyarakat, warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Kemudian, yang keenam yaitu sebutkan kunci keberhasilan partisipasi komunitas. Nah, kunci keberhasilan partisipasi komunitas yaitu yang pertama, asas demokrasi,
yang kedua asas keadilan sosial, yang ketiga hak asasi manusia, yang keempat partisipasi, yang kelima musyawarah mufakat, dan yang terakhir swadaya. Nah, mungkin itulah yang sempat saya jelaskan mengenai tugas 1 tentang kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.